saya Maisarah Simanjorang dengan NIM 241751023. Saya adalah seorang mahasiswi di Fakultas Vokasi dengan prodi Perbankan dan Keuangan. Di video ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah pengertian internal dan external growth beserta contohnya. Yang kedua adalah perbedaan antara internal dan external growth. Dan yang ketiga adalah membandingkan jenis-jenis internal growth disertai dengan contohnya. Sebelumnya, saya akan membahas tentang apa itu growth. Growth dalam manajemen bisnis yaitu pertumbuhan atau tahap ketika suatu perusahaan mengalami peningkatan secara berkelanjutan dalam jangkauan pasar dan peluang keuntungan. Pertumbuhan bisnis bisa terjadi ketika suatu perusahaan meningkatkan pendapatan, memperluas bisnis pelanggan, memproduksi lebih banyak produk atau layanan, serta mencari opsi tambahan untuk menghasilkan lebih banyak laba. Untuk mencapai pertumbuhan bisnis, perusahaan dapat menggunakan strategi pertumbuhan atau growth strategy. Strategi pertumbuhan ini merupakan rencana tindakan bisnis untuk meningkatkan penjualan, pendapatan, atau pelanggan. Yang pertama adalah internal growth atau pertumbuhan internal. Pertumbuhan internal adalah strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui upaya sendiri dengan mengembangkan sumber daya, kemampuan, dan operasional yang sudah ada tanpa mengandalkan pihak eksternal. Pertumbuhan ini terjadi secara organik dan umumnya bersifat lebih lambat, tetapi memberikan kontrol yang lebih besar terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah contoh internal growth. Yang pertama adalah penambahan kapasitas produksi. Perusahaan memperluas kapasitas pabrik atau menambah lini produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Yang kedua adalah pengembangan produk baru. Perusahaan menggunakan pengembangan produk baru dengan menciptakan produk baru atau layanan baru. Yang ketiga adalah ekspansi geografis. Perusahaan akan membuka cabang baru atau outlet di tempat yang belum terjangkau. Yang keempat adalah peningkatan efisiensi. Perusahaan melakukan perbaikan internal pada proses kerja atau teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Contoh internal growth yang lain adalah yang keempat adalah pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawannya melalui pelatihan sehingga karyawan lebih produktif dan inovatif. Selanjutnya adalah diversifikasi produk. Perusahaan memperluas lini produk mereka untuk menjangkau segmen yang baru. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Perusahaan melakukan perbaikan pada layanan pelanggan seperti memperkenalkan platform online untuk mempermudah interaksi antar pelanggan. Yang kedua adalah external growth. External growth ketika suatu perusahaan berkembang melalui kemitraan, akuisisi, merger dengan perusahaan lain. Strategi ini memungkinkan untuk perusahaan bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan internal growth, tetapi juga mengandung risiko yang lebih besar seperti tantangan dalam integrasi operasional atau budaya perusahaan. Contoh external growth yang pertama yaitu akuisisi. Perusahaan membeli perusahaan lain untuk memperbesar skala operasional atau memasuki pasar baru. Misalnya, perusahaan teknologi membeli startup yang memiliki teknologi yang lebih relevan. Yang kedua adalah merger. Dua perusahaan setuju untuk bergabung demi menciptakan entitas yang lebih besar, serta lebih kompetitif di pasar. Dan yang ketiga adalah joint venture. Perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain dalam proyek atau bisnis tertentu untuk berbagi sumber daya dan risiko. Yang keempat adalah aliansi strategis. Perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk saling berbagi sumber daya dan teknologi.
Yang kelima adalah franchising atau waralaba. Perusahaan memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk membuka cabang bisnis dengan merek yang sama. Dan yang keenam adalah ekspansi ke pasar internasional melalui akuisisi. Perusahaan membeli perusahaan lokal di negara lain untuk memperluas jangkauan geografinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan antara internal growth dan external growth berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama adalah dari aspek sumber pertumbuhan. Pada internal growth menggunakan sumber daya yang kapabilitasnya sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan external growth melibatkan entitas eksternal seperti membeli perusahaan lain atau menjalin kemitraan. Aspek yang kedua adalah kecepatan pertumbuhan. Pada internal growth, pertumbuhannya cenderung lebih lambat, sedangkan pada external growth lebih cepat karena akuisisi langsung menambah aset, pasar, atau teknologi. Aspek yang ketiga adalah dari segi biaya. Pada internal growth, menggunakan biaya yang biasanya lebih rendah karena menggunakan sumber daya internal, tetapi mungkin membutuhkan investasi jangka panjang. Sedangkan pada external growth, biaya tinggi karena mencakup harga akuisisi, harga integrasi, dan potensi risiko dari penggabungan biaya atau operasi. Aspek yang selanjutnya adalah kontrol dan risiko. Pada internal growth, kontrol penuh berada di tangan perusahaan dengan risiko yang lebih rendah karena tidak melibatkan pihak eksternal. Sedangkan pada external growth, lebih sulit untuk dikendalikan terutama dalam integrasi budaya dan sistem, terutama dengan resiko kegagalan integrasi yang tinggi. Perbedaan selanjutnya adalah dari aspek faktor utama. Pada internal growth, fokus utamanya adalah inovasi produk, peningkatan efisiensi, dan ekspansi organik di pasar yang ada. Sedangkan pada external growth, fokus utamanya adalah memperoleh teknologi baru, pasar baru, atau menghilangkan pesaing. Perbedaan selanjutnya adalah dari aspek contohnya. Pada internal growth, contohnya adalah pengembangan produk baru, peningkatan kapasitas produksi, atau perluasan cabang di pasar yang sudah ada. Sedangkan pada external growth, contohnya adalah akuisisi perusahaan pesaing, merger dengan perusahaan lain, atau kemitraan strategis untuk memasuki pasar baru. Perbedaan selanjutnya adalah dari aspek manfaat utama. Manfaat utama external growth adalah pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan lebih stabil dalam jangka panjang, serta mempertahankan kontrol penuh dalam menjalankan operasi. Sedangkan pada external growth, manfaat utamanya adalah pertumbuhannya cepat, akses ke pasar atau teknologi baru, dan pengurangan persaingan. Perbedaan selanjutnya adalah dari aspek risiko atau kendala. Pada internal growth, pertumbuhannya lambat, pembatasan pada sumber daya internal, serta membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang. Sedangkan pada external growth, risiko yang tinggi pada integrasi, biaya yang besar, serta potensi benturan budaya atau operasional dalam penggabungan dua perusahaan. Dan perbedaan yang terakhir adalah dari aspek contoh perusahaan. Pada internal growth, contoh perusahaannya adalah perusahaan yang berfokus pada peningkatan produk atau layanan yang sudah ada seperti lini produk. Sedangkan pada external growth adalah perusahaan yang tumbuh melalui akuisisi seperti Google yang menggunakan startup kecil. Yang terakhir, saya akan membahas tentang jenis-jenis internal growth beserta contohnya. Yang pertama adalah pengembangan produk atau product development. Pengembangan produk atau penyempurnaan produk baru yang sudah ada dilakukan untuk meningkatkan selera pasar. Contohnya adalah perusahaan Apple. Perusahaan Apple sering melakukan pengembangan produk dengan merilis versi terbaru dari iPhone. Gunanya merilis versi terbaru adalah untuk meningkatkan selera masyarakat. Mereka menggunakan fitur-fitur yang lebih canggih untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua adalah perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola mulai meluncurkan varian atau rasa terbaru dari produk mereka, seperti rasa jeruk dan lain-lain.
Jenis internal growth yang kedua adalah ekspansi pasar atau market expansion. Artinya, memperluas jangkauan demografis untuk mencapai pasar baru yang sebelumnya belum terjangkau. Contoh perusahaannya adalah perusahaan Starbucks. Starbucks membuka cabang-cabang baru di berbagai negara untuk meningkatkan pasar internasional. Perusahaan yang kedua adalah Indomie. Indomie mengembangkan perusahaannya dengan memasuki pasar-pasar internasional di negara seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Jenis internal growth yang ketiga adalah peningkatan efisiensi operasional atau operasional efisiensi. Artinya, mengoptimalkan strategi bisnis untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, atau mempercepat produksi. Contoh perusahaannya adalah perusahaan Toyota. Toyota mengembangkan Toyota Production System atau TPS yang merupakan metodologi lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan lainnya adalah seperti Amazon. Amazon terus mengembangkan efisiensi operasional melalui otomatisasi di gudang mereka dengan menggunakan robot dan sistem AI. Jenis internal growth yang keempat adalah penetrasi pasar atau market penetration, yaitu meningkatkan strategi pasar yang sudah ada, yang lebih agresif. Contoh perusahaan adalah Netflix. Netflix memperluas perusahaan dengan meningkatkan pangsa pasar mereka dan meningkatkan konten dan memberikan rekomendasi personalisasi yang mendorong lebih banyak pelanggan berlangganan di pasar yang sudah mereka kuasai. Contoh perusahaan lainnya adalah Unilever. Unilever meningkatkan penetrasi pasar di Indonesia melalui distribusi lebih luas dan promosi intensif pada produk-produk rumah tangga seperti Rinso dan Sunlight. Jenis internal growth yang kelima adalah ekspansi kapasitas produksi, yaitu meningkatkan skala produksi dengan memperluas pabrik, menambah peralatan, atau meningkatkan kapasitas fasilitas yang sudah ada. Contoh perusahaannya adalah Tesla. Tesla membangun pabrik baru seperti di Nevada, Shanghai, dan Berlin untuk meningkatkan kapasitas produksi mobil listrik mereka dan baterai. Perusahaan yang kedua adalah Nestle. Nestle memperluas pabrik produksi di negara-negara berkembang untuk memenuhi permintaan lokal dan regional untuk produk makanan dan minuman. Sekian video saya tentang external growth dan internal growth. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.